Kemudian berikutnya, kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, wa mudda nafsaka fi ahlil kuburi. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar berkata seperti itu, persiapkanlah dirimu wahai Ibnu Umar di tengah-tengah penghuni kubur. Kata Rasulullah, persiapkanlah dirimu wahai Ibnu Umar di tengah-tengah penghuni kubur. Kita mengetahui pula yang namanya manusia tatkala mati nanti berada di alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Dan kita tahu yang namanya manusia di alam barzakh dia sendiri. Bahkan Rasulullah telah menyebutkan yadbangu al-mayyita, akan mengikuti mayit tatkala diantarkan menuju ke pemakaman 3 perkara. Tatkala kemudian mayit mau dikubur, yang mengikuti kan 3, ahluhu wa malluhu wa amalluhu, keluarganya, harta bendanya, amal solehnya. 2 pulang kembali ke rumah, tidak ikut menemani mayit, 1 yang menemani mayit. Yang pulang ke rumah adalah keluarganya ataupun harta bendanya. Yang menemani mayit adalah amal solehnya. Kalau kita kemudian selaraskan dengan perkataan Nabi kepada Ibnu Umar, persiapkanlah dirimu di tengah-tengah penghuni kubur. Berarti dari hadis tadi yang kedua, kita pahami pula yang menemani kubur adalah amal soleh. Tapi hari ini, lebih dominan mana? Kita mencari harta benda, dunia, dengan mencari yaitu amal soleh. Jadi kira-kira sing ditemani nang dewek. Sampean mulai teman-teman, kira-kira teman-teman amal soleh apa teman-teman golet harta benda dunia? Kira-kira ya. Padahal kita tahu ya, nanti tatkala kita mati, harta benda dunia itu tidak ikut kok. Nanti justru harta benda dunia yang kita punya nanti akan dibagi-bagi oleh ahli waris kita. Seberapa banyaknya itu pula, sekalipun Anda dulu mencarinya mengeluarkan yaitu daya upaya, keringat sampai bercucuran, tenaga sampai habis tercurah untuk menghasilkan harta benda dunia itu, sehingga Anda memiliki rumah jumlahnya 3 mungkin. Harta benda kemewahan dunia juga banyak pula, padahal itu tidak dibawa menuju ke sana. Manusia semuanya juga paham terhadap permasalahan itu. Aku yang ngerti Kang, sing jenengane wong mati dunya ke ora digawa. Nyatane manusia lebih dominan mana? Beramal soleh dengan sungguh-sungguh atau dengan dunia yang sungguh-sungguh? Singin didewek. Kita lebih dominan mana? Sungguh-sungguh terhadap amal soleh apa sungguh-sungguh dengan dunia? Sungguh-sungguh dengan dunia. Sekalipun kita mengetahui dengan pemahaman kita, kalau dunia itu padahal tidak akan dibawa mati. Artinya pemahaman yang seperti itu, jika kemudian tidak diselaraskan dengan amal soleh, ini adalah pemahaman seakan-akan dia palsu. Jadi seakan-akan kan palsu memahami itu ya. Jadi memahami harta benda orang dikawa mati, nyata ngoleh-ngoleh dunia ya nemen banget setengah mati. Kan ini ya, padahal dia ngerti pula itu tidak dibawa menuju mati. Di samping itu, amal soleh kebaikan yang kita akan bawa mati, kita tidak sungguh-sungguh. Sholat malam kita sungguh-sungguh enggak? Ngaji sungguh-sungguh enggak? Coba. Anda pernah menyaksikan orang mencangkul sawah, tatkala kemudian rumputnya telah panjang, kemudian mulai nyangkul kambing antuk? Oh teman-teman, karena itu kini nganti sukete, nganti tawa-tawa, nanti padinya akan tidak tumbuh dengan subur. Dia sungguh-sungguh punguti rumputnya, bersihkan semuanya sampai pagi, setelah subuh dia sudah di sawah. Kenapa? Sungguh-sungguh. Dan kita terhadap amal soleh ternyata tidak seperti itu. Nah sampai nek dihadapkan kepada hadis Nabi, wong mati ngetutna tedu, keluargane, ahli kebojone, keluargane, harta bendane, dan amal soleh. 2 pulang. 1 menemani mayit. Yang menemani mayit adalah amal solehnya.
tapi ternyata kita banyak bersungguh-sungguh terhadap harta benda dunia yang tidak dibawa mati. Kan seperti itu ya. Ewan gune sampean gune golek dunia nemen, seneng banget mengbojone sampean. Karena saking dorongan cintane panjenengan menganak bojo peribasan seperti itu mungkin. Dia betul-betul mencari harta benda dunia karena didorong sangat begitu sayangnya kepada istrinya, anak-anaknya. Begitu sampai meninggal, bojone melu dikubur boten. Ya melu nangis, sebulan nangis, 2 bulan tesi kedingan, 3 bulan esi ketonen, 4 bulan esi ketonen, 4 bulan 10 dina rampung masa ida, si bojo meninggal wong lanang dia. Kan ya mau, ya kan ya. Nah sampean sing wedon, jangankan seperti sampean esi urip wis ditinggal bojo maning. Kan seperti itu dunia seperti itu. Tapi kemudian kita sering berjuang bersungguh-sungguh untuk dunia, sementara yang untuk amal soleh kita tidak melakukannya sungguh-sungguh. Dan dewek menyadari pula bakal amal soleh sing garep digawa mati. Ning dewek sekirung teman-teman. Kira-kira kalau suatu saat kemudian malaikat maut mengetuk pintu Anda besok, Anda siap enggak? Udah siap. Aja disit naik bisa. Entah ini mending sebulan maning nek bisa setahun naik gue. Kan ya. Iya, setahun maning nek bisa. Dewek gue. Kita adalah orang-orang yang seakan-akan terlena lah. Terlena di dalam hidup dan terlanjur tenggelam di dalam keterlenaan itu. Kalaupun seandainya telah diberi usia panjang 1000 tahun lamanya, kalau masih seperti ini terus, maka 1000 tahun itu tidak pernah akan membuat kita tersadar dari keterlenaan ini. Dan membuat kita tidak akan bangkit kemudian ingat kembali lagi kepada Allah. Apa mungkin justru waktu yang panjang di dalam hidup malah justru semakin terlena. Engkok. Mulai yang di dalam bab ini, judul bab adalah menunda-nunda. Seakan-akan bahasa Jawanya engkolah, gampang, engkok. Itu seperti itu. Ngesuk. Kita seakan-akan seperti itu. Karena apa sampai ora istiqomah sholat wengi lah, engkolah sing penting bisa sholat wajib. Begitu datang malaikat maut ternyata kita tidak siap. Mulanya Rasulullah ngomong Ibnu Umar, persiapkanlah dirimu, wahai Ibnu Umar, untuk yaitu penduduk di tengah-tengah penghuniku kubur. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia semuanya pasti akan mati. Manusia kan semuanya akan mati. Seperti itu. Nah, wedangnya wis tekat berarti lu bubar. Ada yang mau ditanyakan mungkin tepat berarti besok insya Allah sampai kepada perkataan Ibnu Umar yang riwayat. Iya, silakan. Kita ada orang ya. Iya. Iya. Tetapi dia masih mempunyai tauhidnya itu tidak lurus. Itu bagaimana? Iya. Jadi bahwa kaum muslimin pondasinya kan tauhid. Kaum muslimin sebetulnya pondasi utamanya itu adalah tauhid. Telah dijadikan landasan dasar oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah telah membuat satu peraturan landasan dasar yang mendasari semua amalan manusia. Sehingga ulama-ulama dulu, contoh seperti Imam Nawawi di kitab itu Fathul Majid syarahnya, dia menjelaskan yaitu Imam Nawawi, barang siapa yang mati, sementara dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Barang siapa yang mati, dia bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia mati. Sementara dia memiliki dosa-dosa besar,
dia mati di atas tauhid, tidak pernah menyekutukan Allah, maka dia memiliki dosa-dosa besar. Artinya dosa besar berarti dulu di dalam kehidupan dunia dia belum bertobat, meninggalkan sholat yang dulu belum ditobati, atau dosa-dosa besar yang lain dia membawa itu. Maka orang yang seperti ini dosa besarnya itu adalah urusan Allah. Jika Allah ampuni, Allah beri rahmat dia masuk surga. Jika Allah tidak ampuni, maka dosa-dosa besar itu dibalas di neraka. Maka kemudian jika meninggalnya di atas tauhid, maka inilah yang dimaksud firman Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru maduna dzalik. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Sing dimaksud seperti itu. Nek panjenengan tauhidnya lurus, meninggal di atas tauhid, tidak memiliki keyakinan syirik, sekalipun duit dosa gede, sebelum kita taubat, sebelum kita meninggal, kita belum bertobat, kemudian kita keburu mati, membawa dosa besar, maka orang seperti ini selama dia bertauhid, maka tetap masuk ke dalam surga. Tapi dosanya itu urusan Allah. Nek nang Allah dibalas, maka dibalas di neraka terlebih dahulu, lantas kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nek dosanya wis dibalas, atau dosanya itu urusan Allah. Kalau Allah beri rahmat kepada dia, maka dosanya diampuni, dia langsung masuk kepada surga. Sing dimaksud Allah mengampuni dosa selain syirik. Tetapi ana firman Allah ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ayat ini kan surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Di ayat itu disebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dijelaskan oleh Imam Nawawi sebagai landasan dasar keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jika ada orang mati, dia matinya dalam keadaan memiliki keyakinan syirik. Dia memiliki keyakinan syirik. Dia mati sebelum syiriknya itu ditobati. Maka syirik yang seperti ini menghapuskan amalan soleh. Sholatnya, pahalanya hapus. Puasanya hapus, ngajinya terhapus, dan orang seperti ini masuk neraka. Sekalipun ibadah sholatnya banyak, sekalipun ibadah puasanya banyak, sekalipun ibadah yang lain banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah jika dosa syirik itu dibawa mati. Mulanya ana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bahaya apa bukan bahaya? Bahaya ya. Sing dimaksud Allah orang ngampuni dosa syirik. Kenapa kemudian amalan kebaikannya terhapus? Karena ayat Allah. Firman Allah ayat yang lain, Allah berfirman, "Waman asyraka billahi." Waman lan sapa-sapane wong asyraka kang nyekutuaken sapa man. Siapa saja yang menyekutukan Allah, la habitat a'maluhum, maka sungguh terhapus. Apa yang terhapus? A'maluhum, amalan-amalan mereka. Maksud terhapus amalan-amalan mereka, kalau dosa syiriknya itu dibawa mati, dia membawa amal soleh yang lain, maka amalan soleh itu terhapus. Orang yang seperti ini mati dan masuk ke dalam neraka. Kenek berbicara kajian tauhid, sehingga kalau kita lihat landasan dasar seperti itu, terjawab pertanyaannya ahisain, ana wong ibadah, ana wong bawe perbuatan baik, meninggal di atas keyakinan syirik pada bae lemboan. Kenapa pada bae lemboan? Karena dasar tauhid inilah yang menjadi dasar semua amalan keyakinan kaum muslimin. Itu menurut penjelasan di dalam kitab Fathul Majid tatkala membahas khaufu minasyirki, takut kepada syirik. Mulanya yang paling baku diantaranya kulo panjenengan setuju
Apa saja yang memungkinkan itu syirik, wajib dijauhkan sejauh-jauhnya. Karena dadekna amalan kita semuanya bisa terhapus jika syiriknya itu dibawa mati. Apa mending nek syiriknya itu termasuk syirik besar, karena syirik besar pelakunya adalah yahruju minal millah, keluar dari agama Islam. Artinya kalau suatu saat dia meninggal di atas syirik besar, maka orang seperti ini meninggal di atas bukan sebagai muslim, tetapi sebagai orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu seperti itu. Ya memang asal meninggal bertauhid mandang ayem, anak kemungkinan mlebu surga. Cuma berbicara nek tang kitab ini kan berbicara amal soleh, Islam dasarnya tauhid bener, keberbicaraan yang mlebu surga tanpa hisab. Jadi seperti itu. Ya gimana? Iya. Oh iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dalam hadis Nabi, ini dalam hadis Nabi. Jadi menurut hadis Nabi, arbangun ada 4 perkara yang manusia kaum muslimin mengetahui itu sesuatu yang haram, tapi tetap dilakukan. Kata Nabi seperti itu. Ada 4 perkara kaum muslimin mengetahui itu adalah dilarang, tapi tetap dilakoni. Di antaranya adalah niyahah. Niyahah adalah meratapi mayit. Kalau orang-orang jahiliyah meratapi mayit, di antaranya adalah bentuk perbuatannya. 1, memukul-mukul pipi mayit. Pipi ya, kontangi lah caranya siki. Kan sampai judul-judul kan anak wong mati terus nang bojone pipine ditangi Pak Mas, ya bakal tangi. Kita masuk meratapi mayit. Yang berikutnya, menggerak-gerakkan baju si mayit atau dia meropek-ropek baju mayit. Ya. Sing berikutnya adalah menyobek-nyobek saku baju mayit. Yang berikutnya adalah pula mencukur rambut gundul. Gara-gara bojone ninggal, sing wedon ninggal terus cukur gundul sebagai hari berkabung misal. Yang seperti ini termasuk meratapi mayit. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Hukum meratapi mayit haram. Terus termasuk meratapi mayit menurut sahabat Nabi. Ana sahabat Nabi jenengane Ibnu Jarir Al-Bajali. Dia berkata, kunna nangudu, kami menganggap, kata beliau, kami menganggap berkumpul-kumpul di tempat kematian atau sohibul musibah, membuat jamuan makan, entah minuman tehnya, kopinya, pacitannya, maka yang seperti ini termasuk niyahah. Berarti termasuk meratapi mayit, ana sing keseripan, malah sing keseripan nganakna acara, dadak gawe pacitan, gawe daharan, tangga-tanggane pada teka nang kono, gue acarane bentuke ril yasinan, tahlilan, kejenengane termasuk bagian dari niyahah. Niyahah jenengane meratapi mayit. Terus kepiye nek ana wong mati? Lek wong mati dhewek tugase ndongakna sing mati. Ndongakna ora mesti kudu ngundang wong birang-birang kon pada kumpul terus nganakna acara-acara yang sejatinya itu dilarang di dalam Islam. Terus ancamannya di dalam hadis Nabi, an-naihah, perempuan-perempuan yang meratapi mayit atau siapa saja yang meratapi mayit, besok dia akan dikenakan pakaian mantel
dari neraka. Kira-kira mantolkan neraka bentuknya kayak apa? Yang berpenyakit gatal. Wah, ki ancaman yang wong sing ngelanggar si tetap meratapi mayit. Berarti nek hukum niyaha ora udih. Nah, terus pengertian niyaha, apa yang dimaksud dengan niyaha? Dia tidak rela, dia tidak ridho dengan ketentuan kematian orang-orang yang dicinta. Sehingga dia berbuat perbuatan yang menyimpang dari aturan Al-Quran dan Sunnah. Jadi wong niyaha karena janjane ora ridho wong sing ninggal, kudune aja kok ninggal disit seakan-akan gue. Sehingga nang dheweke digawek na acara dadak ditangi-tangi, digugah-gugah wong sing mati, diropek-ropek seperti ini niyaha. Tapi nek ana tiang setri bojone sing lanang ninggal nangis apa udi, apa termasuk naiha atau termasuk kemudian niyaha? Maka sing jenengane nangisi bojone sing ninggal buku sing lanang apa sing weton, maka ini bukan termasuk niyaha. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah pernah meneteskan air mata, dan Rasulullah pernah melihat yaitu suaminya meninggal, perempuan itu kemudian menangis. Lantas kemudian Rasulullah berkata, air mata yang jatuh bagian dari rahmat Allah. Kecuali nek nangise gembor-gembor, jerit-jerit pinggir dalan, kayak jenengane ya niyaha. Artinya berarti nek seandainya wong nangisi sekedar mau nangis, oh iya bojoku siki ninggal, siki wis bali mengana, wis bakal pisah. Iya wong urip ya bakal ngesuk nyusul. Yang seperti ini boleh sampai nangis seperti itu. Kapan waktune? Ya bebas. Bukan esuk dengan wis 2 tahun siki dengan meninggal apa-apa, apa mending nek bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Mulane hikmah kita berziarah kubur diantaranya adalah ngelingi mati. Contoh, jenengan wis ditinggal nang bojone wis 40 tahun misal. Terus jenengan ini kuburane, terus jenengan kelingan, oh iya bojoku ninggal kan semanane. Aku ya bakal ngesuk nyusul, bakal ninggal dan yang lain. Nah, itu seperti itu. Berbicara masalah meratapi mayit. Berarti kalau misalnya Nah, janjane nek ngasih keningan banget, ngasih dadi kemudian dia tidak makan, ini ya jenengane nanti bisa masuk ke dalam niyaha juga. Karena yang jenengane niyaha bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah diantaranya adalah dia terlalu bersedih kepada orang-orang yang mati dari keluarganya sehingga melahirkan perbuatan yang tidak baik. Misalnya dengan mencukur rambut, merobek-robek baju si mayit, dan bentuknya kalau di zaman kita hidup hari ini mogok makan orang doyan mangan. Kita termasuk bisa jadi niyaha. Mulane entuk sedih ning sing kira-kira mendekatkan kita kepada akhirat. Kalau kemudian sedih sampai kepada batas nyiksa awak, jenengane bisa jadi niyaha. Bok sampean beribasan kulo panjenengan sedaya banget senenge ditangisi nganti doyan mangan, ora bisa nulungi bojone sampean nek ewonde nang kana diazab kubur. Tapi neng jenengan orang nangis sekalipun, jenengan sholat bengi tetep dongakna kuwe sing bakale marekna nulungi. Siki nek dewek misal sampean wong lanang ditinggal bojone sampean ninggal, sampean terus mikir terus kalian nganti doyan makan. Yang seperti ini menyelamatkan bojone sampean ora? Tidak. Sing menyelamatkan adalah dewek kelingan dongakna, ya Allah ampunilah dia, Allahumma firlaha warhamha. Kan seperti itu. Kudu mogok makan. Itu berarti nyate baik, Bu. Bisa seperti itu.
Enduk sedih ning ampun ngantos dadosaken kula panjenengan sedaya ngasih nyiksa awak sing ngasih nglanggar aturan nang syariat Islam. Itu seperti itu. Di antaranya itu. Ada yang lain mungkin cekap nggak? Iya. Nah, itu bahada majlis ta'lim di dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mboten wingi Pak. Aduh ya. Kalau anu Jawa malah mboten. Aja nek Jawa wong kula ya kat Tegel nek Jawa nyanyi jenengan ora wani nyanyi. Assalamualaikum. Nek Jawa ya medeni niku. Bunyu. Anu to. Nggih.